Ya, pendengar masih bersama kami ada Ahmad Fauzan dan Miftah Al-Firdaus. Tentunya kita akan terus menghadirkan berbagai informasi terkini dalam kabar Persada akhir pekan dan bicara tentang kesehatan, kita tidak hanya bicara tentang kesehatan lingkungan kita, tapi juga bagaimana kesehatan alam. Apa ini kesehatan alam? Dalam artian kita juga harus tahu menjaga berbagai hewan-hewan piaraan yang memang di situ nanti ada. Jadi apa ya? Jadi pembawa virus biasanya. Rabies itu virus apa? Virus ya. Nah, jadi memang ada beberapa hewan peliharaan kita itu cenderung membawa bahasanya itu ya, membawa penyakit itu rabies ke binatang. Nah, binatang itu kena rabies dan binatang kena rabies itu bisa menularkan ke manusia. Gitu. Nah, itu juga harus kita jaga. Harus kita jaga. Betul. Kita harus berhati-hati meskipun itu hewan di sekitar kita, di lingkungan kita. Oleh karena itu kita akan segera terhubung dengan Dr. Hewan Agus Sasmito. Beliau adalah Kepala Bidang Veteriner Dispangtan Kota Surakarta atau Kota Solo. Kita akan berbicara tentang vaksinasi rabies, ciptakan lingkungan sehat. Saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan terkait akan diselenggarakannya vaksinasi rabies gratis. Reporter kami Miftah Al-Firdaus telah melakukan wawancara dengan Dr. Hewan Agus Sasmito selaku Kepala Bidang Veteriner Dispangtan Kota Surakarta. Selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Baik, terima kasih petugas yang ada di studio. Alhamdulillah pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini kami langsung berkunjung ke Dispangtan Kota Surakarta dan kami akan berdiskusi wawancara dengan narasumber kami di Kabar Pekan ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita langsung bertemu dengan narasumber kami. Beliau adalah Kepala Bidang Veteriner Dispangtan Kota Surakarta. Ada beliau Bapak Dr. Hewan Agus Sasmito ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah kami dapat langsung bersilaturahim ini Dok. Di kantor Dispangtan gitu ya. Kalau Dispangtan itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Oh ya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Alhamdulillah. Nah, tema kali ini pendengar dimanapun Anda berada tentang vaksinasi rabies gratis. Nah, begitu dokter ya. Berkaitan dengan vaksinasi gratis ini, Dok. Yang melatar belakangi kegiatan ini seperti apa ini, Dok? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya kalau kita lihat atau kita sebagai dasar hukum bahwa Kota Surakarta sudah bebas penyakit rabies gitu sebenarnya. Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah khususnya umumnya. Itu berdasarkan Kementan nomor 708 tahun 2024 terkait tentang situasi status penyakit hewan. Jadi di situ disebutkan bahwa Kota Surakarta itu sudah statusnya sudah bebas rabies. Tetapi yang perlu menjadi perhatian bahwa masih ada kegiatan lalu lintas ilegal yang tidak sesuai dengan aturan, mendatangkan atau memasukkan hewan dari daerah yang belum bebas rabies ke Kota Surakarta. Sehingga bisa dikatakan Kota Surakarta itu walaupun statusnya sudah bebas rabies, tetapi memiliki resiko tinggi terjadinya penularan penyakit rabies. Nah, untuk itu kan dalam rangka mempertahankan status tersebut dan mencegah terjadinya penularan penyakit rabies, Kota Surakarta mengambil kebijakan untuk melaksanakan vaksinasi rabies yang sifatnya gratis bagi warga Kota Surakarta.
gratis ini ya. Tanpa berbiaya. Ini pelaksanaannya kapan ini dokter nanti? Untuk pelaksanaan sebenarnya kan kita sudah dimulai sejak bulan Agustus. Tanggal 13 Agustus 2024, kemudian berakhir di 18 September 2025 ya. Mohon maaf tadi 13 Agustus 2025 sampai 18 September 2025 di 15 kelurahan di Kota Surakarta secara bergilir. Secara bergilir, berputar gitu ya? Iya, bervilai dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain. Kemudian nanti terakhir kita ada kegiatan vaksinasi rabies terakhir di tempatnya, lokasinya di Balai Kota Surakarta, tanggal 15 Oktober 2025. Itu mungkin sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia dan bertepatan juga Hari Rabies Dunia. Gitu. Dan ini kesempatan gitu ya untuk warga Solo berarti ya. Kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir karena ini yang terakhir. Ini nanti gitu nunggu tahun. Ada batasan kuota? Kuota ada untuk tahun yang untuk terakhir besok. Kota kita maksimal kota kita 250 ekor. 250 ekor hewan berarti ya, peliharaan begitu ya. Untuk satu hari. Dan ini memang satu hari pelaksanaan. Ya, itu besok satu hari. Karena kemarin sudah kita kerjakan di beberapa wilayah tadi ya, di beberapa titik tadi. Dan ini kesempatan terakhir berarti ya. Kemudian caranya bagaimana dokter ketika nanti pengen memvaksin hewan peliharaannya begitu? Bisa mendaftar lewat link. Ada link ya. Ada pendaftaran yang kami update atau kami upload atau kami sebarluaskan melalui media sosial Instagram kami, IG kami di Dispangtan Kota Surakarta. IG-nya itu ya, Dispangtan Surakarta gitu ya. Kota Surakarta. Jadi memang sudah menyebar di IG, jadi langsung saja ikuti IG, cara daftarnya di sana ya. Nah, nanti cara daftarnya di sana. Berarti ketika sudah mendaftar, nanti tinggal datang ke Balai Kota ya pada saat pelaksanaan. Saat pelaksanaan nanti tanggal 15 bisa langsung daftar ke Balai Kota. Iya. Kemudian tadi dikatakan Kota Surakarta ini sebenarnya sudah bebas rabies begitu ya. Tapi karena memang lalu lintas kita tidak paham yang keluar masuk hewan peliharaan tadi dikatakan ilegal gitu ya. Seberapa penting sih dok kita memvaksinkan hewan peliharaan kita agar tidak menyebarkan rabies itu dok? Ya, kalau untuk vaksinasi rabies sendiri menurut kami itu sangat penting. Sangat penting ya. Karena dalam rangka pencegahan. Sekali lagi pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ya, betul. Ya, satu terkait biaya, dua terkait harus korban waktu kan begitu kalau sudah hewan kita sakit. Kemudian yang jelas ketika ada kasus rabies terjadi atau muncul dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi di Kota Surakarta itu semuanya akan terdampak. Karena rabies ini kan bisa menular ke manusia. Bisa mengakibatkan kematian dan tidak ada obatnya untuk vaksin, hanya kecuali bisa dicegah dengan vaksinasi rabies baik di orang maupun di hewannya. Gitu. Dan kalau di Dispangtan ini vaksinasinya di hewannya dulu. Jadi pencegahannya di hewan. Di hewan gitu. Berarti memang sangat-sangat penting ya. Bagi kami memang sangat penting. Apalagi untuk saudara-saudara kita, masyarakat kita yang hobi memelihara hewan ya. Betul Mas. Nah, ini hewan yang biasa membawa rabies itu biasanya hewan apa ini dok? Kalau kami menyebut hewan yang bisa menginfeksi atau menular rabies, kita namakan hewan penular rabies. Hewan penular rabies ya. Ada anjing, ada kucing, ada kera, kemudian ada musang. Musang. Dan hewan pengerat lain. Jadi dan kebanyakan yang hewan-hewan ini kan ada di sekitar kita semua kan. Ya, terutama anjing atau kucing itu ada di sekitar kita. Kemudian itu kalau orang sekarang sudah menganggap bahkan kucing sekarang kan sudah tidurnya sudah satu tempat tidur. Satu tempat tidur itu kan. Kalau yang memang penyayang kucing ya gitu. Sudah seperti itu. Jadi salah satu kembali lagi pencegahan agar tidak terjadi penularan penyakit ya dengan vaksinasi. Dengan vaksin ya. Kalau
hewan yang sudah terpapar rabies itu biasanya apakah ada ciri-ciri tertentu, dokter? Yang terpapar rabies kemudian nanti kan juga akan menular ke manusia begitu. Nah itu bagaimana? Kalau untuk ciri-ciri hewan tertular rabies sendiri kan rabies ada 2 tipe nih. Ada tipe gitu, yang jinak dan tipe yang ganas. Kalau tipe yang ganas itu biasanya dia akan takut cahaya, takut air, kemudian menggigit barang-barang di sekelilingnya, entah itu kayu, entah itu apalah di barang di sekitarnya. Kemudian dia biasanya bersembunyi di tempat yang gelap. Tempat yang lembab gitu. Kemudian kalau rabies jinak sendiri cenderung lebih tidak kelihatan. Berarti nggak bisa dilihat kasat mata gitu ya. Dan penularan yang sampai saat sekarang masih menjadi yang penularan khas dari rabies itu melalui gigitan, melalui air liur. Iya. Jadi air liurnya ya, bukan cakarnya, bukan iya, air liurnya itu walaupun misalkan kita tidak ada gigitan tetapi kita ada luka, kemudian ada air liur dari hewan yang terinfeksi rabies, itu kita juga terkena terinfeksi rabies. Gitu. Dan ini berarti menjadi perhatian khusus gitu ya untuk masyarakat khususnya yang ada di Kota Solo gitu ya. Kemudian kalau program misal nih kita kan masyarakat Solo punya hewan peliharaan banyak gitu kan. Nah ini di luar program ini ada di luar ini gratis ya. Gratisnya kan ada satu hewan tadi. Sepanjang ber-KTP Solo kami masih bisa menerima. Gitu ya. Itu walaupun mungkin dia punya 2, 3 masih kita beri vaksinasi rabies secara gratis. Kemudian mungkin juga salah satu kegiatan yang mendukung terhadap pencegahan terhadap penyakit rabies ya dengan kontrol populasi dengan steril. Jadi kita sarankan kepada pemilik hewan kesayangan kucing, anjing itu untuk mensterilkan hewan itu agar populasi terkontrol, tidak kesehatannya juga terkontrol. Terus kemudian kebanyakan kan sekarang kalau pemilik hewan mohon maaf itu kalau biasanya di kucing sih. Itu kan banyak yang kalau sudah kucingnya beranak itu anaknya kadang mohon maaf dibuang atau itu yang perlu juga menjadi salah satu perhatian kita lah. Terutama pada pemilik hewan ya kalau bisa usahakan itu kalau misalkan tidak ingin menambah populasi hewan peliharaan ya disterilkan. Disterilkan. Bisa di dokter hewan praktek swasta, klinik hewan swasta atau di Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan milik dinas atau milik UPTD Rumah Potong Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Di Sepangtan sini aja berarti ya. Iya. Gitu. Karena sebagian masyarakat biasanya yang punya kucing itu kan tadi seperti katakan kalau sudah nambah populasinya, sudah beranak, waduh nggak pengen dibuang aja. Dan justru kadang-kadang itu yang justru menjadi perhatian juga ya, karena mereka liar, kemudian nanti ya datang ke rumah seseorang, kita tanpa tahu itu membawa sebenarnya atau enggak gitu kan. Apakah seperti itu juga? Makanya itu juga menjadi salah satu perhatian kita bagaimana mengendalikan populasi kucing liar. Salah satunya yaitu kita mengedukasi, memberi himbauan kepada pemilik hewan, khususnya kepada pemilik hewan kucing. Kalau memelihara kucing dan tidak ingin menambah populasi ya sterilkan. Jadi sterilkan saja. Atau kadang ada pilihan peliharaannya yang jantan saja begitu. Apakah juga pilihan? Jantan pun juga harus kalau bisa disteril juga. Ada ini ya? Ada juga jantan betina bisa disteril. Berarti semua. Steril ini tidak hanya betina berarti ya? Betina bisa, jantan bisa. Jadi kalau jantan kan supaya tidak nambah. Ya, kalau jantan namanya kan kebiri itu. Iya, betul. Ya. Jadi ini termasuk menjadi perhatian. Kalau melihat tahun-tahun lalu tentang perkembangan rabies yang ada di Kota Solo ini seperti apa, Dok? Apakah banyak hewan yang mungkin ada kasus terpapar atau enggak begitu? Kalau sebenarnya Solo kan sudah bebas rabies sudah lama gitu. Iya. Sudah tahun 90-an kalau tidak salah itu
Solo sudah bebas rabies. Dan kita berusaha mempertahankan itu sampai tahun sekarang. Dan kan kita itu berbatasan dengan provinsi, bukan kabupaten, provinsi yang belum bebas rabies. Provinsi? Sebelah barat kita. Oh iya. Itu yang kadangkala kita harus memperhatikan itu karena ada lalu lintas ilegal dari sana yang masuk ke kota Surakarta atau melintasi kota Surakarta. Kemudian menjadi tips ke masyarakat nih Pak Dokter, berkaitan dengan ketika kita pengen memelihara hewan itu sebaiknya divaksin dulu atau bagaimana ini? Karena kita hobi kucing misalkan gitu ya, pengen pelihara kucing atau pengen pelihara musang. Sekarang musang juga sudah mulai ini ya, mulai menjadi hewan yang peliharaan gitu. Nah ini bagaimana Dokter? Mungkin pesan pada teman-teman, pada masyarakat Kota Surakarta khususnya yang ingin memelihara hewan peliharaan, tentu kalau kita memelihara hewan peliharaan harus punya komitmen untuk merawat mereka. Karena ketika kita berkomitmen memelihara mereka, otomatis tanggung jawab terhadap kehidupan mereka kita ambil. Kita yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup mereka. Dari kebutuhan pakan, makanan, minuman, kebutuhan kesehatan, kemudian perawatan kesehatan, atau pemeliharaan kesehatan, sampai kebutuhan kandang. Nah itu kan kita istilahnya merampas kita harus memperhatikan itu totalitasnya gitu ya. Totalitas harus benar-benar memperhatikan kesehatan mereka. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian juga adalah bagaimana mencegah hewan itu tidak sakit. Bagaimana merawat hewan itu agar tidak menjadi sakit, ya salah satunya dengan vaksinasi. Vaksinasi itu bisa dengan vaksinasi, mungkin tidak hanya vaksinasi rabies ya. Masih ada beberapa penyakit yang memang perlu harus kita cegah dengan vaksinasi. Kemudian yang kedua perlu memperhatikan kesejahteraan hewan itu sendiri. Tidak hanya kesejahteraan manusia, hewan juga perlu itu juga. Hewan atau hewan peliharaan kita akan nyaman, senang dan apa istilahnya tahu kalau dirawat itu ya dengan kita memperhatikan dan memperhatikan kesehatan dan memperhatikan kesejahteraan hewannya itu. Jadi itu ya totalitas ketika kita memang pengen memelihara komitmen ya tidak separuh-paruh ini kadang dikasih pakan kadang enggak kadang pengen memelihara tapi tidak diberi pakan kan juga itu sudah tidak berperi kehewanan. Berperi kehewanan itu namanya kesejahteraan hewan. Gitu ya kesejahteraan. Jadi memang secara totalitas. Kemudian berkaitan dengan program vaksinasi rabies tadi, Dok. Ini apakah nanti juga akan berkelanjutan tahun berikutnya gitu? Insya Allah kita akan tetap melaksanakan program vaksinasi rabies setiap tahun, Mas. Gitu. Dengan harapan setiap tahun kita menambah jumlah target vaksinasi dan realisasi vaksinasi. Kalau sekarang kita menargetkan sekitar 1.100 ekor hewan yang kita vaksin, realisasinya sekitar segitu. Tahun depan mudah-mudahan kita bisa di angka 1.500. Ini tambah terus, artinya setiap tahun bertambah gitu ya. Insya Allah dalam rangka tadi mempertahankan Kota Surakarta bebas penyakit rabies. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses ini Dokter ya. Nanti berkelanjutan. Memang benar-benar nanti Kota Solo bebas rabies ya. Meskipun ya tidak ada kasus ya. Tidak ada kasus. Dari ditetapkan bebas rabies sampai saat ini. Sekarang. Alhamdulillah begitu. Yang terakhir nih Dokter, karena berkaitan dengan waktu juga ini Dokter. Yang terakhir apa yang Dokter pesankan untuk warga masyarakat yang memelihara hewan yang memang berpotensi rabies tadi begitu. Ini apa yang pengen dipesankan? Yang pasti jaga kesehatan, kesehatan manusianya sendiri, pemelihara atau pemiliknya, jaga kesehatan hewannya, dengan salah satunya dengan melaksanakan vaksinasi rabies dan pemeliharaan atau perawatan hewan yang dipelihara. Gitu. Itu yang penting. Jangan khawatir, jangan tetap untuk pemelihara hewan kesayangan Solo
bebas rabies. Nah, ini yang menjadi catatan ya. Jadi Solo bebas rabies. Nah, insya Allah. Dan akan berkelanjutan. Dan dalam rangka untuk mempertahankan itu, setiap tahun Dispangtan mengadakan vaksinasi rabies. Baik. Terima kasih dokter waktunya. Sama-sama. Semoga sukses kegiatannya. Amin. Ke depan juga akan semakin bertambah lagi yang divaksin. Dan kesadaran masyarakat akan hal itu juga akan semakin tinggi mudah-mudahan gitu ya. Jadi sebelum memelihara, divaksin, memang totalitas ya ketika memang memelihara. Baik. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dokter. Salam untuk rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di Manapun Anda berada, demikian ya wawancara kami dengan narasumber kami. Ada beliau Bapak Dr. Hewan Agus Sasmito. Beliau ini adalah Kepala Bidang Veteriner Dispangtan Kota Surakarta berkaitan dengan vaksinasi rabies gratis yang dilaksanakan oleh Dispangtan. Kesempatan terakhir nanti tanggal 15 Oktober 2025. Baik, kembali ke teman-teman yang ada di studio. Kabar pekan ini. Ya, pendengar itu tadi telah kita ikuti wawancara ringan ya, wawancara singkat, namun juga banyak informasi. Banyak informasinya memberikan manfaat ya. Tentang ternyata hewan peliharaan yang sering berada di sekitar kita. Betul. Ini pembawa rabies gitu ya. Harus berhati-hati. Penular rabies gitu. Penular rabies yang tidak hanya di hewan anjing aja ya, tapi juga kucing, ada kucing, kemudian kera, dan musang juga, musang. Ya. Karena sekarang musang itu banyak yang dipelihara ya, dipelihara kemudian di ya hampir kayak kucing juga itu ya. Musang berbulu domba. Itu beda lagi itu ya. Beda lagi. Ya baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat menjadi gambaran dan kehati-hatian kita kalau memang sayang binatang. Kemudian harus juga bagaimana vaksinasi dilakukan. Diikutsertakan tadi. Pemerintah Kota Solo ada ya waktunya? Ada nanti tanggal 15 ya yang terakhir. Ini memang khusus yang berKTP Solo ini, rekan Fajan ya. Oh, KTP Solo. Yang berKTP Solo. Jadi mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain, ini di daerah-daerah lain juga ada program sama-sama itu. Berarti ada gitu ya. Sertifikatnya nanti kalau sudah divaksin gitu ya? Paling nggak ada keterangan gitu ya. Ada keterangan. Ini sudah divaksin. Jadi hewan yang terkena rabies itu kan juga ada cirinya tadi dikatakan Pak Dokternya gitu ya. Ada ciri tertentu, maka kita harus hati-hati. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kita rehat dulu ya. Kita jeda sejenak, pastikan Anda terus bersama kami dalam program Kabar Persada Akhir Pekan.